Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis dan pembuatan model prediktif pada data penjualan kopi. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan kelompok saya sendiri MZ Akbar, Muhammad Radit Febiansyah, dan Sofiatun. Nah, jadi analisis ini membahas bagaimana data penjualan kopi dapat dianalisis dan dimanfaatkan untuk membangun model prediksi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Ya, jadi industri kopi saat ini berkembang sangat pesat dan memiliki persaingan yang tinggi. Nah, setiap transaksi penjualan kopi sebenarnya menyimpan banyak informasi penting seperti pola pemilihan pelanggan, tren musiman, produk yang paling diminati, serta faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan. Oleh karena itu, analisis data penjualan kopi menjadi sangat penting agar bisnis dapat mengambil keputusan secara lebih tepat dan berbasis data. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin dijawab, seperti bagaimana pola yang terbentuk dalam data penjualan kopi. Terus yang kedua, atribut atau variabel apa saja yang paling berpengaruh terhadap penjualan. Dan yang ketiga, algoritma machine learning apa yang paling sesuai untuk digunakan. Yang keempat, bagaimana performa model prediksi yang dihasilkan. Terus yang kelima, insight apa yang dapat diperoleh dari hasil analisis tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan eksplorasi data atau EDE untuk memahami karakteristik data penjualan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fitur dan target yang tepat, seperti mengembang model prediktif, mengevaluasi performa model, serta menyajikan insight yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Nah, adapun batasan masalahnya, data terbatas pada dataset tugas. Analisis hanya mencakup atribut tersedia yang seperti permodelan menggunakan algoritma machine learning untuk data tabular, evaluasi berdasarkan metrik relevan dan dashboard bersifat statis. Oke, kita lanjut. Metodologi penelitian. Jadi yang pertama, alur penelitian. Nah, alur penelitian proses dimulai dari pemahaman data, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan data. Terus setelah itu dilakukan eksplorasi data atau EDE, kemudian pemilihan fitur, pemodelan, dan terakhir evaluasi performa model. Nah, alur ini memastikan bahwa data diolah secara sistematis sebelum digunakan untuk prediksi. Dan yang kedua, sumber data. Data yang digunakan berasal dari dataset penjualan kopi yang diambil dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi transaksi, jenis produk, waktu transaksi, jumlah pembelian, dan pendapatan yang dihasilkan. Nah, tahap ini bertujuan agar dasar utama adalah proses penelitian dan permodelan. Nah, yang ketiga, pembersihan data. Pada tahap pembersihan data dilakukan beberapa proses penting. Di antaranya adalah menghapus data duplikat, mengenangani nilai yang hilang, memastikan tipe data yang sudah sesuai, terus mengidentifikasi outlier, serta melakukan normalisasi pada fitur numerik. Tahap ini bertujuan agar data lebih bersih dan siap digunakan untuk analisis selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke pemilihan fitur. Fitur dipilih berdasarkan tingkat relevan terhadap target prediksi. Nah, beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah waktu transaksi, jumlah pembelian, dan kategori produk. Selain itu, fitur juga dipilih berdasarkan korelasi dengan target dan nilai informasi tanpa menyebabkan overfitting pada model. Nah, kemudian pemilihan target. Target yang diprediksi dalam penelitian ini adalah jumlah penjualan
atau pendapatan. Pemilihan target ini didasarkan pada pentingnya variabel tersebut dalam pengambilan keputusan bisnis. Manfaat prediksi yang dihasilkan serta ketersediaan data histori yang memadai. Nah, kemudian algoritma dan parameter menggunakan random forest karena mampu menangani non-linearitas dan tahan noise. Parameter disesuaikan untuk menghindari overfitting. Nah, kemudian fitur engineering. Pada tahap fitur engineering dilakukan interaksi informasi tambahan dari data. Contohnya adalah mengambil informasi bulan, hari, dan musim dari data tanggal. Selain itu, fitur kategorikal dikonversi menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning dan meningkatkan kemampuan prediksi model. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Radit Febiansyah. Baik, saya akan melanjutkan pada slide pemodelan dan evaluasi. Yaitu pada slide ini kami membagi menjadi dua tahap yaitu pemodelan dan evaluasi. Yaitu yang pertama adalah tahap pemodelan. Pada tahap pemodelan kami membagi data menjadi dua bagian utama, yaitu data latih untuk membangun kecerdasan model dan data uji untuk memvalidasi kemampuannya. Kami tidak hanya menggunakan satu model, melainkan menguji berbagai variasi algoritma dan parameter untuk memastikan kami mendapatkan performa yang optimal. Dan yang kedua ada evaluasi, yaitu di sini kami akan mengukur seberapa akurat prediksi yang dihasilkan menggunakan metode standar industri seperti MAE, RMSE, dan juga atau R kuadrat. Evaluasi ini sangat krusial agar model kita tidak hanya pintar di atas kertas, tapi juga mampu melakukan generalisasi pada data baru yang akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis ke depan. Selanjutnya pada slide hasil dan pembahasan statistik deskriptif. Di sini setelah melalui proses pemodelan, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh data melalui statistik deskriptifnya, khususnya pada variabel pendapatan atau revenue. Berdasarkan dataset yang berjumlah lebih dari 149.000 transaksi ini, kami menemukan beberapa poin kunci. Yang pertama ada rata-rata pendapatan per transaksi, yaitu berada di angka 4,68 dengan nilai tengah atau mediannya itu 3,75. Yang kedua, kami mendeteksi adanya outlier yang cukup signifikan, di mana nilai maksimum transaksinya mencapai angka 360. Ketiga, data ini memiliki distribusi positif, skewness. Artinya sebagian besar transaksi di bisnis kopi ini bernilai kecil, namun tetap terdapat beberapa transaksi yang bernilai besar yang memberikan kontribusi penting pada total pendapatan. Data deskriptif ini menjadi fondasi bagi kami untuk memahami perilaku belanja pelanggan sebelum melakukan prediksi lebih lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sopiato. Oke teman-teman, selanjutnya pada exploratory data analisa ataupun EDA, di sini kami menemukan bahwasannya ada 3 outlier, yaitu pada harga satuan versus nilai, kuantitas versus nilai, dan berprestasi high value per jam. Pada harga satuan versus nilai, di sini kami menemukan bahwasannya penyebaran harga unit itu lebih tinggi dengan banyak outlier mahal. Sedangkan pada kuantitas versus nilai, di sini kami menemukan bahwasannya transaksi high value itu umumnya membeli lebih banyak item dengan low value mayoritas hanya satu item. Sedangkan pada proposisi high value per jam, di sini kami menemukan bahwasanya proposisinya itu stabil dengan 45-52% per jam. Ini menunjukkan bahwasanya jam transaksi itu tidak berjalan secara signifikan.
Selanjutnya, pada analisis hubungan fitur dan permodelan, di sini pada logistic regression dengan akurasi 1,00 itu terdapat 22 kesalahan pada kelas 0 dan 8 kesalahan pada kelas 1. Sedangkan random forest classifier itu lebih mengungguli logistic regression dengan akurasi 1,00 dengan zero error pada coefficient matrixnya. Di sini pada korelasi fiturnya kami juga menemukan korelasi kuat pada transaksi QI dan korelasi sedang pada unit price, sedangkan fitur waktu seperti jam, hari, bulan itu memiliki korelasi paling rendah. Oke teman-teman, dari analisis yang telah kita lakukan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya jumlah item yang dibeli itu adalah faktor utama transaksi bernilai tinggi, sedangkan random forest adalah model yang paling akurat yang dapat kita gunakan untuk analisis. Insight ini tuh mendukung strategi bisnis seperti promosi bundling dan segmentasi pelanggan.